Pagi, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi ya dengan dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Sudah cukup lama ya kita berpisah, bersekutu dari rumah masing-masing. Mari kita awali persekutuan kita pada hari ini dengan menyanyikan pujian berikut. Kita akan nyanyikan dari Kidung Jemaat. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bergembira karena Tuhan berikan hari yang baru, pagi yang baru. Ini pagi ini mau kami awali, kami isi dengan bersama bersekutu, mendengarkan berita firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan tentunya nanti kami mau menaikkan doa-doa dan permohonan kami. Maka kami mau menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini, pada pagi ini, pada saat ini, hanya dalam bimbingan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memandu kami, khususnya ketika kami akan membaca dan merenungkan berita firman Tuhan, sehingga apa yang boleh kami baca dan renungkan sungguh menjadi pandu dan suluh bagi kehidupan kami. Kami mohonkan semua ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Markus pasalnya yang ketiga ayat 31 sampai 35 ya. Markus 3 ayat 31 sampai ayat 35. Markus 3 ayat 31 sampai 35 yang akan
kita renungkan pada hari ini. Saya akan bacakan buat kita semua Markus 3 ayat 31 sampai 35, demikian bunyinya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya. Nah, Ibu Bapak, saudara yang dikasih Tuhan, kita tentu cukup sebagai orang Kristen, saya yakin sudah banyak kali sering kali kita membaca Alkitab, termasuk kitab-kitab Injil yang bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, kalau kita mau jujur, tapi tidak selalu kita dengan mudah memahami apa yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus lakukan. Karena kadang-kadang kita mungkin akan menemukan bagian-bagian Alkitab yang membuat kita agak mengerutkan kening gitu. Ya, apa sih maksud Tuhan Yesus? Benar nggak ya? Serius nggak sih Tuhan Yesus mengatakan hal ini? Salah satunya menurut saya adalah teks yang kita baru baca ya. Jadi kalau di sini diceritakan satu waktu Tuhan Yesus lagi sedang mengajar banyak orang di satu tempat. Saya membayangkan itu ada di sebuah rumah ya. Kalau kita baca dari mulai ayat 20, ini akan kita baca lagi besok di kebaktian Minggu. Lalu orang banyak ada di situ, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus mau menemui Yesus ya. Waktu orang banyak mengatakan kepada Yesus, "Itu loh ibumu, saudara-saudaramu di luar mau menemuimu." Lalu Tuhan Yesus mengatakan dengan menunjuk orang banyak yang ada di sekitarnya, "Ini ibuku, ini saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kita jadi mikir apa sih maksud Tuhan Yesus? Apakah Tuhan mau mengatakan bahwa gereja persekutuan itu lebih penting dari keluarga? Kalau Anda mungkin masih ingat sekitar, saya lupa persisnya, mungkin sekitar tahun 2004 atau 2000 berapa ada sebuah kelompok Kristen yang punya tempat persekutuan, tempat ibadah di daerah sekitar Bandung, yang kemudian pemimpinnya menubuatkan Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian, jam sekian. Lalu nanti para pengikutnya itu berkumpul di situ menanti Tuhan Yesus datang. Dan ternyata Tuhan Yesus nggak datang. Nah, salah satu ciri dari kelompok ini adalah pada waktu itu, dan saya mendengar cerita dari seorang kawan pendeta, bahwa kelompok ini juga mengajarkan kepada para pengikutnya, si pemimpinnya ini, si pendetanya ini, mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa kalau keluarga mereka, suami atau istri, orang tua mereka, misalnya kalau mereka tinggal dengan orang tua, itu tidak sepaham dengan pengajaran yang mereka anut, biarpun sama-sama Kristen, maka mereka harus memisahkan diri. Mulai dari memisahkan peralatan makan yang dipakai. Jadi kalau si anggota dari kelompok ini tinggal dengan orang tuanya, dia punya piring sendiri, sendok sendiri, gelas sendiri, nggak mau nyampur makannya dengan keluarganya. Sampai pada puncaknya, si pemimpin itu memerintahkan kepada para pengikutnya untuk meninggalkan keluarganya dan kumpul di gerejanya itu, menantikan kedatangan Tuhan.
Nah, apa seperti itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini? Kenapa begitu? Ya, apakah Tuhan Yesus kesel nanti kalau Anda besok mungkin akan disampaikan di kebaktian Minggu? Kalau Anda baca di ayat mulai dari ayat ke-20 sampai ayat ke-21, rupanya keluarga Tuhan Yesus ya, orang tuanya dan saudara-saudaranya termakan oleh hoax. Zaman dulu sudah ada hoax, biarpun belum ada WhatsApp, biarpun belum ada Facebook, bahwa Tuhan Yesus itu sudah tidak waras lagi, ya, sudah gila, ya, sudah gendeng kata orang Jawa. Jadi mereka mau menangkap Yesus dan mau, ya, saya bayangkan mirip seperti banyak orang zaman dulu dan mungkin sekarang masih ada yang kalau punya anggota keluarga mengalami masalah kejiwaan, biasanya mereka akan dikurung di tempat tersembunyi, kadang kakinya atau tangannya dirantai, ya, dipasung kalau zaman dulu disebutnya. Apa Yesus kesel, ya, marah, ini keluargaku sendiri malah tidak mengerti aku. Jadi sekarang sudahlah, ini persekutuan ini, ya, orang banyak, murid-murid ini lebih penting dari mereka. Apa seperti itu, saudara? Nah, saya membaca ayat 31 sampai 35 ini, saya tidak menemukan satu kata pun di mana Tuhan Yesus menolak keluarganya, menolak ibunya, menolak saudara-saudaranya. Dia tidak mengatakan, Yesus tidak pernah terucap sedikit pun bahwa mereka bukan lagi keluarga. No. Tidak ada kata-kata itu keluar dari mulut Yesus. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Kita baca lagi, perhatikan baik-baik, ya. Mulai dari ayat 33. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menolak keluarganya, tetapi yang mau dia katakan bahwa selain keluarga yang kepadanya kita terhubung oleh hubungan darah, orang tua, anak, kakak, adik, ya. Rupanya kita sekarang punya satu keluarga yang baru. Apa itu? Yaitu orang-orang yang dengan mereka kita terhubungkan lewat iman kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus juga tentunya. Dan itulah persekutuan. Dan keluarga yang baru ini bukan berarti menegasikan atau menolak atau meniadakan keluarga yang asli. Tetap mereka adalah keluarga kita. Cuman sekarang ingat, kita punya relasi yang baru, keluarga yang baru dalam iman kita. Tapi yang kedua, yang menurut saya juga penting, dengan ayat ini Tuhan Yesus juga mengatakan sebetulnya bahwa dalam yang namanya keluarga, entah keluarga karena hubungan darah, atau keluarga karena iman, persekutuan, sebetulnya sangat mungkin terjadi yang namanya ketidakcocokan, kesalahmengertian, perdebatan, ketidaksepahaman, bahkan mungkin juga pertengkaran. Bahkan kadang-kadang ya orang bisa juga saling melukai, ya, bukan secara fisik mungkin, tapi secara perasaan. Tetapi pada akhirnya kita dipanggil, diajak untuk selalu mengingat bahwa kita ini keluarga. Pada akhirnya kita adalah keluarga. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dialah ibuku. Apa kehendak Allah itu? Nah, kalau kita mau baca kitab Injil, maka kita akan temukan buat Tuhan Yesus, kehendak Allah itu bisa dipres, ya, banyak sih sebetulnya. Kehendak Allah itu apa? Ya banyak. Tapi bisa dipres menjadi cuma dua. Mengasihi Allah dan mengasihi
sesama. Dan mengasihi sesama yang kita harus ingat, bukan cuma sesama yang baik kepada kita, bukan cuma sesama yang sepaham dengan kita, bukan cuma sesama yang setuju ya, yang selalu sejalan dengan kita, tetapi juga termasuk mereka yang bisa tidak sepaham, bisa tidak setuju, bisa pernah berdebat, bisa pernah bertengkar, bahkan mungkin melukai atau membenci kita. Kita tetap dipanggil untuk mengasihi mereka. Itulah kehendak Allah. Jadi kalau kita mau tarik lagi, Tuhan tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk menolak keluarga kita. Sebaliknya Tuhan mengajak kita untuk belajar menerima mereka, sekalipun mungkin kita nggak sepaham, nggak setuju, berdebat, pernah bertengkar, bahkan mungkin pernah sakit hati dan sebagainya. Karena bagaimanapun, in the end, mereka adalah keluarga kita. Nah, Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman dengan hal ini ya. Kalau Anda ingat tahun berapa ya, Pilkada Jakarta itu sekitar tahun 2018 atau 2017 ya, saya lupa. 2017 atau 2018 ya, pemilihan kepala daerah DKI. Dan itu adalah sebenarnya sudah dimulai dari pemilihan presiden 2014. Itu adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang paling paling mengerikan. Kalau kita ingat mulai dari 14, 17, kita sebagai masyarakat itu terbelah ya dalam kelompok-kelompok. Kalau Anda masih ingat ya istilahnya, sampai sekarang juga masih berasa nih ya. Ada kecebong, ada kampret ya. Dan herannya kita kok mau-maunya gitu ya, dijadiin kecebong, dijadiin kampret gitu ya. Sebenarnya menurut saya dua-duanya nggak terlalu bagus banget gitu. Tetapi yang luar biasa adalah keterbelahan ini bisa kita rasakan bahkan di lingkungan yang dekat. Antar teman, ya mungkin Anda punya grup WhatsApp teman kerja, teman reuni sekolah zaman dulu, lingkungan tempat tinggal, bahkan juga lingkungan keluarga. Dan itu yang terjadi dengan saya ya. Di salah satu grup WhatsApp keluarga saya, keluarga yang rada besar, rupanya pada waktu itu ada perdebatan yang agak memanas antara seorang sepupu saya, sepupu agak jauh sebetulnya, dengan beberapa anggota keluarga yang lain tentang pilihan politik. Dan begitu panasnya, sampai sepupu jauh saya ini akhirnya memutuskan untuk keluar dari grup. Coba Anda bayangkan, grup orang bisa meninggalkan grup keluarga karena perdebatan politik. Luar biasa. Dan tentu ini hal yang menyedihkan. Karena bukankah harusnya hal itu tidak terjadi dalam grup keluarga itu, tapi itu terjadi, saudara. Dan saya berharap saudara-saudara tidak pernah mengalaminya, sekalipun saya yakin pasti ada yang pernah mengalaminya. Tapi kemudian apa sikap saya ya, si sepupu ini keluar, saya masih temenan tuh di sosial media yang lain, bukan di WhatsApp ya, di Facebook. Ya, saya tidak memutuskan juga pertemanan dengan dia. Pada waktu hari-hari raya, pada waktu dia punya ada peristiwa penting, saya tetap mengucapkan selamat. Dan puji Tuhan, rupanya dia tetap menjalin relasi juga. Waktu ayah saya meninggal tahun lalu, dia mengucapkan turut berduka cita lewat sosial medianya. Karena pada akhirnya kita keluarga. Mau bertengkar sebagaimana hebatnya, mau berdebat sebagaimana luar biasanya, dan akhirnya kita keluarga. Dan Tuhan Yesus memanggil kita untuk melakukan perintah Allah, untuk mengasihi semua orang, termasuk anggota keluarga kita. Apakah keluarga karena darah, atau keluarga karena iman, persekutuan kita dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka mari, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk menerima anggota-anggota keluarga kita, kalaupun mungkin kita pernah terluka, untuk belajar pelan-pelan memahami, mengerti, mengampuni,
karena pada akhirnya kita semua adalah keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Nah, apakah saudara-saudara ada yang memiliki pokok-pokok doa untuk syafaat? Nanti boleh kita disampaikan ke saya. Nanti Anda boleh membuka mic menyampaikannya, tapi sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan lagi. Mari kita bersatu dalam doa, nanti akan kita akhiri dengan bersama menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kami orang-orang yang hadir di kehidupan kami. Baik mereka yang hadir secara lewat hubungan keluarga, hubungan darah, orang tua kami, anak kami, saudara kami, kerabat kami yang lain. Tapi juga orang-orang lain yang Tuhan hadirkan dan boleh Tuhan satukan bersama dengan kami sebagai keluarga karena iman, persekutuan gereja Tuhan. Kami sadar bahwa dalam relasi tersebut tidak selalu semuanya berjalan mulus, tidak selalu semuanya berjalan baik. Kadang ada ketidakcocokan, perdebatan, bahkan tak jarang pertengkaran. Bahkan mungkin juga kami saling melukai, kami saling menimbulkan ketersinggungan. Tetapi hari ini kami mau belajar bahwa Tuhan memanggil kami untuk melakukan kehendak Allah, yaitu untuk mengasihi sesama kami, termasuk keluarga kami, saudara-saudara kami, termasuk mereka yang tidak mengerti kami, yang berbeda pendapat, berbeda pilihan,
pernah juga melukai atau membuat kami tersinggung. Kami harus belajar untuk menerima dan pada akhirnya mengampuni mereka, karena pada akhirnya kami semua adalah keluarga. Ini bukan hal yang mudah, tetapi kami percaya Tuhan akan kuatkan dan mampukan setiap kami. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, di pagi ini. Kami mau mengingat bangsa dan negara kami di tengah berbagai tantangan karena pandemi yang masih hadir, ada bersama dengan kami. Masalah kesehatan, mereka-mereka yang terpapar COVID-19 harus menjalani isolasi mandiri di rumah sakit, di tempat-tempat isolasi, masalah-masalah ekonomi yang muncul karena pandemi ini, dan masalah-masalah sosial yang juga terjadi. Berikan nikmat kepada para pemimpin, tetapi juga kepada kami semua untuk boleh melakukan apa yang kami bisa kerjakan dengan sebaik mungkin. Yang berdoa untuk upaya perluasan vaksinasi, berikan tenaga kepada mereka yang bertugas memvaksin, berikan kepercayaan, berikan kesediaan kepada masyarakat untuk memberi dirinya divaksin demi kebaikan bersama. Kami mau berdoa juga untuk gereja Tuhan, untuk persekutuan kami, khususnya persekutuan doa pagi di GKI Gading Indah. Sudah cukup lama kami terpisahkan karena pandemi ini. Sudah hampir 15 bulan kami harus berjumpa lewat ruang-ruang virtual. Kiranya ini tidak membuat semangat kami untuk bersekutu, berdoa luntur. Tetapi terus mengingatkan kami bahwa persekutuan kami jauh lebih kuat melampaui batasan dinding, batasan ruang yang ada di sekitar kami. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami berbagai kelemahan fisik. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Lenawati, mertua dari Ibu Erni, yang nanti jam 7 akan menjalani sebuah tindakan di rumah sakit pembersihan air di paru-parunya. Berikan kekuatan kepada Ibu Lenawati untuk menjalani prosedur ini. Tuhan pakai para dokter, perawat yang bertugas sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan kuduskan setiap perlengkapan obat-obatan yang dipakai, sehingga Ibu Lenawati boleh pulih, boleh kembali berkumpul dengan keluarganya. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan berikan kekuatan, berikan kecukupan, berikan keuletan, dan bukakan pintu-pintu yang baik kepada mereka. Berdoa untuk relasi di antara anggota keluarga yang di tengah situasi pandemi juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Berikan kerendahan hati, kesediaan untuk berkorban, saling mengerti dan memahami, sehingga masa yang berat ini boleh dilewati bersama. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Anak-anak atau cucu-cucu kami yang sedang menjalani berbagai ujian akhir di akhir tahun, menjelang akhir tahun ajaran ini. Berikan hikmat, kesehatan, kepintaran, tetapi juga hati yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat juga kepada kami sebagai para orang tua untuk mendampingi mereka dengan bijaksana. Dan kalau saat ini kami sedang bergumul mengenai kelanjutan pembelajaran mereka di tahun ajaran yang baru nanti, dengan situasi pandemi yang masih ada, kami percaya pada waktunya Tuhan akan tunjukkan jalan yang terbaik bagi kami semua. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga sudah mengajarkan kami semua untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum kita nanti mengakhiri persekutuan kita, mari kita kembali memuji nama Tuhan
lewat lagu dari NKB 128, Ku berserah kepada Allah. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri persekutuan kita dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan hari yang kami akan jalani ini karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang selalu menjaga, memegang tangan kami, menjalani setiap hal yang kami harus hadapi dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah kami selalu mengarahkan hati kami dan bersandar pada berkat-Mu saja. Maka biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua, kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.